Bab 84, Christina Rogeris 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Helaian rambut emas terlepas dari tudungnya dan bergetar di udara saat Christina berjalan di bawah sinar bulan. Eugene menatap punggung Christina saat dia mengikutinya. Setiap naga memiliki skala terbalik, 1. Meskipun dia tidak menunjukkan apa-apa di permukaan, ketika dia menyebut Anise sebelumnya, senyum Christina sedikit goyah. Eugene menjilat bibirnya ketika dia merasakan jantungnya berdebar kencang karena ketegangan. Maafkan aku, Eugene memutuskan untuk meminta maaf untuk saat ini. Mendengar ini, Christina, yang masih berjalan di depannya, mengangkat bahu dan tertawa, ada apa dengan permintaan maaf yang tiba-tiba? Hanya saja, Eugene ragu-ragu. Kurasa aku mungkin terlalu ceroboh dengan pertanyaanku sebelumnya. Tidak perlu merasa seperti itu. Bukankah Anda hanya bertanya karena Anda tidak mengenal saya dengan baik, Sir Eugene? Setelah melihat penampilan Lady Anise, wajar saja bagimu untuk meragukanku, kata Christina sambil menoleh sedikit untuk melihat kembali ke Eugene. Juga, bukankah kamu memiliki ketertarikan yang cukup besar pada para pahlawan dari 300 tahun yang lalu, Tuan Eugene? Itu hanya membuatnya lebih bisa dimengerti bahwa Anda akan memiliki pertanyaan seperti itu. Petik 2. Banyak minat, Eugene mengulangi dengan rasa ingin tahu. Ada lebih banyak orang yang memperhatikan Anda daripada yang tampaknya Anda sadari. Sebagai anak angkat dari keluarga utama, itu saja sudah membuatmu menonjol, tapi bakatmu, Sir Eugene, sedemikian rupa sehingga bahkan para Tower Master Arot pun dipaksa untuk mengenalimu, bukan? Christina bertanya sambil melihat ke depan sekali lagi. Saat dia mendapatkan kembali kecepatannya sebelumnya, dia terus berbicara. Sementara Hogani mungkin menjadi bagian dari wilayah Nahama, itu juga telah ditetapkan sebagai situs suci oleh Kekaisaran Suci. Setiap tahun, banyak orang percaya melakukan ziarah ke tempat suci itu. Secara alami, ini berarti bahwa Kekaisaran Suci memiliki banyak mata yang mengawasi tanah suci itu. Eugene diam-diam memproses ini. Katrina mengaku, mungkin tidak menyenangkan bagimu untuk mendengar ini, tapi aku sudah diberitahu tentang apa yang kamu lakukan selama kamu tinggal di Hogani. Itu tidak cukup untuk membuatku kesal. Saya sudah menyadari bahwa saya menerima banyak perhatian saat berada di Hogani, jawab Eugene sambil mendengus. Eugene dan Laman telah tinggal bersama di Hogani selama kurang dari seminggu. Dalam rentang waktu yang singkat itu, Eugene memang merasakan banyak sekali mata yang mengawasinya. Tidak ada permusuhan dalam tatapan itu, jadi dia tidak repot-repot menghindarinya. Karena juga ada masalah dengan Amelia Merwin yang menggantung di atas kepalanya, Eugene tidak ingin membuat keributan dan menarik perhatiannya. Karena itu, dia telah meninggalkan para pengamatnya sendirian, tetapi dia terus waspada saat tatapan mereka diarahkan padanya. Dari para pendeta yang berdoa hingga patung Anise, hingga para penganut Dewa Cahaya yang membawa salib, simbol Tuhan mereka, di leher atau pergelangan tangan mereka, dan bahkan para prajurit Nahama yang syarat dengan pisau. Cara Kekaisaran Suci memperhatikanku, apakah itu juga karena wahyu? Eugene bertanya. Maafkan saya karena mengulangi apa yang saya katakan sebelumnya, tetapi saya khawatir saya tidak dapat mengungkapkan apapun kepada Anda, karena Anda bukan anggota agama kami, Katrina mengulangi penolakannya. Aku ingat itu, tapi aku benar-benar ingin tahu tentang itu, keluh Eugene. Aku memberitahumu tentang itu karena aku berharap itu akan membangkitkan rasa ingin tahumu, Katrina dengan genit mengakui. Dia memiliki kepribadian yang buruk, pikir Eugene ketika wajahnya berubah menjadi cemberut. Tidak hanya wajahnya yang mirip Anise, kepribadian Christina yang malang juga mengingatkannya pada teman lamanya. Mungkinkah Katrina benar-benar keturunan Anise? Ini akan melompat ke kesimpulan untuk memutuskan bahwa Christina adalah keturunan Anise hanya karena kemiripan antara wajah dan kepribadian mereka. Pertama-tama, bukankah akan aneh jika keturunan Anise sangat mirip dengannya setelah 300 tahun berlalu? Saat ini, tidak ada keturunan dalam keluarga utama klan Leonhardt yang wajahnya mirip dengan Vermont. Satu-satunya kemiripan yang bisa dilihat antara leluhur dan keturunannya adalah pada rambut abu-abu dan mata emas mereka. Mungkin hanya, kebetulan, saja kalau wajah Christina mirip dengan wajah Anise. Rambut pirang dan mata biru adalah pasangan yang cukup umum. Bahkan, fitur wajah dan penampilannya tidak persis sama dengan Anise. Terus terang, itu adalah karakteristik dan aura seorang, Sein, yang memainkan peran kecil dalam mengingatkan Eugene pada Anise. Namun, memang benar bahwa penampilan mereka mirip. Itu bisa jadi mengapa dia diambil oleh kardinal sejak awal, sehingga dia bisa membesarkannya sebagai salinan dari orang suci. Semakin Eugene memikirkannya, semakin rumit perasaannya. Anise tidak banyak bicara tentang masa lalunya. Faktanya, dia bukan satu-satunya, selain Molon dan Sienna, baik Hamel maupun Vermont tidak senang mengangkat cerita dari masa lalu mereka. Namun sikap Anise terhadap masa lalunya berbeda dengan sikap Hamel atau Vermont. Anise membenci masa lalunya. Meskipun dia tidak pernah mengatakannya secara langsung, Eugene tidak, Hamel mendapatkan perasaan itu darinya. Bagaimanapun, mereka telah bepergian bersama untuk waktu yang sangat lama. Sambil melalui segala macam kesulitan, mereka telah berbagi banyak pembicaraan tentang ini atau itu. Memunculkan kenangan adalah cara sederhana untuk menghabiskan waktu, dan membicarakannya sambil minum-minum adalah hal yang baik.
Sienna akan memuji betapa indahnya hutan elf tempat dia menghabiskan masa kecilnya. Dan setiap kali dia mengangkat topik ini, Molon juga tampaknya tidak mau kalah darinya, karena dia akan membual tentang betapa megahnya ladang salju utara tempat sukunya tinggal. Setiap kali mereka mulai berbicara seperti itu, Vermont dan Hamel lebih suka membuat lubang di cerita orang lain daripada menceritakan kisah mereka sendiri. Sama seperti Hamel, Vermont juga telah kehilangan semua yang dia miliki kepada para Demon Folk. Adapun Anise, tidak seperti mereka, dia tidak kehilangan kampung halamannya. Bagaimanapun, dia dilahirkan di Kekaisaran Suci, Yuras. Bahkan sekarang, setelah 300 tahun berlalu, itu adalah negara yang kuat yang masih memerintah kuat sebagai salah satu dari 3 kerajaan. Meski begitu, Anise anehnya sepertinya tidak memiliki keinginan untuk berbicara tentang Kekaisaran Suci. Dia berbicara tentang Dewa Cahaya beberapa kali, tetapi dia hampir tidak mengatakan apa-apa tentang para kardinal kerajaan suci yang telah terlibat dalam membesarkannya. Hamel tidak tahu seperti apa Anise tumbuh besar di Kekaisaran Suci. Namun, mengingat kebisuannya dan cara senyumnya akan memiliki perubahan yang berbeda dari penampilannya yang biasa, dan ketika dia memikirkan tentang bagaimana Anise menjadi rekan Vermont, tidak sulit untuk membayangkan bahwa menjadi seorang Saint adalah hal yang cukup menyenangkan. Posisi yang buruk untuk berada. Anise bisa menjadi rekan Vermont, semua karena Kekaisaran Suci telah memerintahkannya untuk melakukannya. Alasan mengapa Anise bergabung dengan perjalanan Vermont, dan menjalankan misinya untuk menyelamatkan dunia, adalah karena kehendak kerajaan suci dan Tuhannya dia melakukannya. Jalannya berlanjut ke sana, Christina memberitahunya saat dia berhenti. Mereka berdua telah tiba di bagian belakang kastil singa hitam dan sekarang berdiri di depan sebuah tebing, yang dasarnya bisa dilihat jauh di bawah. Eugene berjalan di sebelah Christina, dan melihat ke bawah ke dasar tebing. Hal pertama yang terlihat adalah hutan di bawah. Di punggung gunung di luar hutan, mereka bisa melihat wyvern dan monster terbang lainnya membumbung tinggi di langit. Petik 2. Seberapa jauh ke bawah? Eugene bertanya dengan hati-hati. Saya tidak tahu lokasi pastinya, tapi kita harus bisa menemukannya saat kita jatuh, Christina meyakinkannya. Sesh, Eugene menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Jadi maksudmu, tanpa mengambil tindakan pengamanan apapun, langkah kita selanjutnya adalah melemparkan diri kita sendiri dari tebing. Bukannya kamu akan jatuh sendirian, kan, Tuan Eugene? Christina menyemangatinya. Eugene memeriksa, apakah Anda tahu cara menggunakan sihir terbang, uskup pembantu Christina? Tentu saja aku tahu cara menggunakannya, kata Christina dengan seringai lebar sambil menawarkan tangannya ke Eugene. Eugene menyipitkan matanya dan menatap tangannya dengan bingung. Apa yang sedang kamu lakukan? Karena kita akan pergi ke tempat yang sama, tidak perlu kita jatuh secara terpisah, bukan? Christina melamar dengan riang. Sungguh sekarang, menggelengkan kepalanya dengan putus asa, Eugene meraih tangan Christina. Kemudian, Christina segera menarik Eugene bersamanya saat dia melemparkan dirinya dari tebing. Mengklik lidahnya pada perilakunya yang berani, Eugene menarik jubahnya yang berkibar tertiup angin dan membungkusnya erat-erat di sekitar tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia berpikir dalam hati, mungkinkah kita harus jatuh sampai ke dasar? Jatuhnya cukup lama sehingga Eugene tidak bisa tidak mempertimbangkan pertanyaan ini. Pada titik tertentu, Christina semakin dekat dengan Eugene, seolah-olah dia meminta untuk dipeluk. Eugene, yang masih menatap tanah jauh di bawah, mengalihkan pandangannya ke arah Christina. Alih-alih melihat ke tanah, Christina menatap lurus ke arah Eugene. Saat mata mereka bertemu, Christina tersenyum padanya hanya dengan matanya. Dia mengulurkan salah satu jarinya dan menusuk dada Eugene. Jika kita mati karena jatuh seperti ini, apakah menurutmu kita akan masuk surga? Christina bertanya menggoda. Apakah Anda menipu saya agar jatuh karena Anda ingin membawa saya ke surga? Eugene membalas pertanyaan itu. Apakah Anda tidak ingin pergi ke surga, Tuan Eugene? Saya memang ingin pergi ke sana pada akhirnya, tetapi saya belum ingin pergi ke surga. Jika itu masalahnya, maka sepertinya aku tidak akan bisa menemanimu ke sana. Christina terkikik dan mengeluarkan tongkat yang dia bawa di pinggangnya. Permata biru yang tertanam di tengah salib tongkat memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya yang menyilaukan segera menelan Eugene dan Christina, membentuk sepasang sayap besar. Ini, Eugene merasakan kehangatan datang dari cahaya yang mengelilinginya. Cahaya ini adalah kekuatan ilahi, mantra sihir suci, sayap cahaya. Itu adalah salah satu mantra suci yang paling disukai Anise. Eugene menoleh untuk melihat ke belakang. Eugene tersentak. Untuk sesaat di sana, Eugene melihat sosok malaikat dengan sayapnya terbuka lebar. Penampilannya begitu agung dan ilahi sehingga bahkan Eugene, yang tidak percaya pada dewa, terkejut. Pada saat yang sama, itu menyampaikan kepadanya rasa takut yang kuat. Ini bukan pertama kalinya dia melihat malaikat. 300 tahun yang lalu, Anise telah memanggil malaikat beberapa kali melalui penggunaan sihir suci tingkat tinggi. Namun, malaikat yang dia lihat saat itu, memiliki penampilan yang berbeda dari yang dia lihat sekarang. Malaikat saat ini menutup matanya dan senyum ramah di wajahnya. Wajahnya juga persis sama dengan wajah Anise, sampai membuatnya merinding. Segera, dia tidak bisa lagi melihat sosok malaikat. Sayap cahaya yang megah memperlambat kejatuhan mereka dan kemudian membungkus diri mereka di sekitar Eugene dan Christina.
Eugene menganga tanpa kata selama beberapa saat, sebelum wajahnya berubah menjadi kerutan. Apa itu tadi? Eugene bertanya. Apa yang kau bicarakan? Christina bertanya secara bergantian. Baru saja, malaikat itu, Eugene tersendat. Christina memiringkan kepalanya dengan bingung pada kata-kata yang bergumam ini. Malaikat, Tuan Eugene, apakah Anda mengonsumsi halusinogen? Petik 2. Eugene tanpa kata menggelengkan kepalanya. Nama mantra suci ini adalah sayap cahaya. Itu bukan jenis mantra suci tingkat tinggi yang bisa menyebabkan malaikat muncul. Namun, karena mantra itu akan bisa membuat kita berdua tetap aman saat kita jatuh dari ketinggian ini, kamu tidak perlu khawatir tentang ancaman apapun terhadap hidup kita, Christina meyakinkannya. Konten iklan. Tampaknya Christina curiga bahwa Eugene telah melihat penglihatan malaikat karena dia khawatir akan jatuh ke kematiannya. Eugene tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut dan menutup mulutnya rapat-rapat. Ini bukan waktunya untuk bertanya. Ruang tiba-tiba terdistorsi. Ini bukan fenomena yang disebabkan oleh Wings of Light. Terkejut dengan ini, Christina membentangkan sayap cahaya. Bulu-bulu sayap kemudian tersebar menjadi cahaya dan menghilang. Gedebuk. Kaki Eugene dan Christina menyentuh tanah. Eugene menekan alarmnya dan memperhatikan sekelilingnya. Beberapa detik sebelumnya, Eugene dan Christina telah jatuh ke dasar tebing. Tapi sekarang, apalagi tebing, dia bahkan tidak bisa melihat gunung atau hutan. Mereka telah ditarik ke ruang yang aneh. Rerumputan di lapangan di bawah berwarna hijau dan langit berwarna biru. Tidak ada matahari yang menggantung tinggi di langit yang seharusnya, tetapi langit biru dan cerah. Tidak ada angin, tetapi rumput di lapangan bergoyang. Eugene perlahan berjongkok dan mencoba menyentuh rumput. Perasaan yang dia dapatkan dari menyentuhnya tidak berbeda dengan rumput asli, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa merasakan adanya kehidupan dari rumput. Itu sama dengan tanah. Jadi tempat ini dibuat menggunakan sihir spasial, gumam Christina, menyebabkan Eugene mengangguk. Tentu saja, tidak mungkin membuat subruang sebesar ini hanya dengan pemahaman sihir yang sederhana. Salah satu lantai akron didedikasikan untuk Hall of Space. Meskipun Eugene telah menyentuh sihir spasial tingkat tertinggi saat belajar di sana, di antara semua mantra yang dia lihat, tak satu pun dari mereka yang mampu membuat subruang sebesar ini. Sienna, tidak, mungkinkah Vermont? Eugene berspekulasi. Karena Vermont juga merupakan Archwizard yang sebanding dengan Sienna dalam keterampilan, Eugene curiga bahwa Vermont bisa membuat subruang sebesar ini. Eugene bangkit kembali ke ketinggiannya dan melihat ke depan. Di sisi lain lapangan terhampar taman yang indah. Di tengah bunga, Eugene melihat kuil putih. Meskipun itu bukan hanya kuil biasa. Di depan kuil, sebuah patung batu Vermont telah didirikan. Eugene menatap patung itu selama beberapa saat, sebelum berjalan ke kuil. Saat dia semakin dekat ke kuil, Doines dan Gillette muncul dari dalam. Dengan Doines bertanya begitu dia melihat mereka, tidakkah menurutmu tempat ini cukup indah? Doines menatap Eugene dan Christina dengan senyum tipis di wajahnya. Jika bukan karena kebutuhan untuk menjaga makam ini, saya akan membiarkannya terbuka untuk semua anggota klan Hati Singa untuk memberi penghormatan, Doines mengakui. Aku yakin leluhur kita akan senang menerima kehormatan dan rasa hormat dari banyak keturunannya, Eugene angkat bicara. Haha, jadi sepertinya Anda berbagi pendapat saya. Namun, tidak lain adalah leluhur kita sendiri yang menciptakan tempat ini. Jika dia ingin menerima kehormatan dan rasa hormat dari keturunannya, dia tidak perlu membangun makamnya di tempat yang sulit dijangkau seperti ini, kata Doines sambil menatap patung itu. Tentang patung Sir Hamel, saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk menempatkannya di seberang patung ini. Bagaimana menurutmu? Aku yakin Sir Hamel akan puas dengan menempatkannya di mana saja di sini, jawab Eugene. Tapi kita juga masih perlu mempertimbangkan apakah nenek moyang kita akan puas dengan penempatannya. Iya, saya tidak berpikir akan terlalu buruk untuk menempatkannya di sana juga. Karena patung pendiri ini telah berdiri sendiri selama 300 tahun, saya percaya bahwa akan sangat berarti untuk mendirikan patung seorang teman lama di dekatnya sehingga mereka dapat tinggal bersama di sini, kata Doines, dan lalu terdiam beberapa saat. Sejauh ini, dia hanya memimpin percakapan menggantikan Gillette yang diam, tetapi sekarang tatapannya beralih ke Christina sebelum dia melanjutkan ke masalah yang lebih serius, untuk membuka jalan menuju ruang ini. Baik segel patriark dan segel kepala dewan. Kedua kunci ini secara pribadi diciptakan oleh nenek moyang kita yang agung, dan dia juga meninggalkan pesan bahwa makamnya tidak boleh dimasuki kecuali jika posisi patriark keluarga utama digantikan atau jika Kapten Ksatria Singa Hitam yang baru sedang ditunjuk. Petik 2. Jadi maksudmu hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, Christina angkat bicara mengakui poin yang dia buat. Dia menatap bunga-bunga yang bergoyang di kaki mereka. Sama seperti rerumputan di padang, bunga-bunga di bawah ini hanya demi penampilan dan bergerak dengan harmoni tak bernyawa yang aneh. Dia melanjutkan, saya juga mengerti mengapa Anda mungkin ingin menegur kelancangan saya, tetapi saya di sini untuk tujuan penting, sangat penting sehingga bahkan alasan untuk menumbangkan tradisi lama seperti itu. Kami hanya khawatir bahwa sekarang mungkin bukan waktu terbaik untuk apapun tujuan Anda di sini, Gillette angkat bicara. Selama Nona Christina mengikuti kehendak Kekaisaran Suci, bagaimana mungkin sebuah klan seperti keluarga Leonhardt kita tidak mematuhi kehendak dewa? Tatapan Gillette meninggalkan Christina dan beralih ke Eugene.
Tatapannya tidak memarahi Yujin, juga tidak dipenuhi dengan ketidaksenangan karena ditempatkan dalam situasi seperti itu. Hanya ada penyesalan dan perhatian pada Yujin yang tercermin di matanya. Gilet tidak ingin putranya terlibat dalam kunjungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gilet melanjutkan, Nona Christina, Anda telah mengunjungi kami pada saat seperti ini, dan dengan keras kepala bersikeras untuk menemani putra saya dalam permintaannya untuk memasuki makam leluhur kami. Sebagai patriark dari klan Hati Singa, saya memiliki hak untuk mengabaikan permintaan lancang seperti itu, tetapi saya memilih untuk tidak mengabaikan permintaan Anda karena pertimbangan untuk aliansi lama antara Kekaisaran Suci dan Kekaisaran Kil kita, serta persahabatan yang telah diturunkan dari nenek moyang kita yang hebat. Aku juga merasakan hal yang sama. Doines mengangguk menyetujui kata-kata Gilet. Nona Christina, Anda memberitahu kami bahwa Anda tidak akan dapat memberitahu kami alasan Anda membuat permintaan ini sampai Anda memasuki makam. Anda berbicara tentang wahyu, dan bahwa sekarang Raja Iblis dari penjara telah menyebarkan peringatannya ke seluruh dunia, era perdamaian yang panjang akan segera hancur. Untuk wahyu yang diberikan dalam keadaan seperti itu pasti untuk sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Jadi sekarang kita di sini, tolong, lepaskan kunci ketat yang kamu simpan di bibirmu sendiri. Petik 2. Kalau begitu izinkan aku mengatakan ini, kata Christina, saat dia melangkah melewati Yujin dan menempatkan dirinya di tengah ruangan. Dia mengangkat tongkat yang masih dia pegang sejak mereka masuk ke ruang ini di depan dadanya, dan dengan tangannya yang lain dia perlahan menggambar namanya sendiri di udara. Saya Christina Rogeris, putri angkat Kardinal Michael Logeris, uskup pembantu paroki Alcarte, dan satu-satunya calon orang suci di seluruh Kekaisaran Suci Yuras. Mulai sekarang, saya akan mewakili kehendak Paus, dan saya berdiri di sini di hadapan Anda sebagai orang suci yang baru dikonfirmasi, setelah menerima wahyu dari Dewa Cahaya. Mata Doines dan Gilet melebar mendengar pernyataan tenang ini. Namun, Christina tidak memperhatikan keterkejutan mereka dan hanya melanjutkan, nah, tolong buka peti mati pahlawan. Apa yang kau katakan? Doines merespons setelah mengumpulkan akalnya. Vermont Agung, pahlawan yang mengakhiri era kekejaman dengan memaksakan sumpah kepada Raja Iblis Penjara, penguasa segalanya, pahlawan terbesar kita. Sebagai pendiri klan Lionheart, dia adalah orang yang sempurna yang benar-benar layak disebut pahlawan. Dengan tidak adanya pahlawan lain yang telah melakukan perbuatan sehebat Vermont, maka tentunya Vermont harus menjadi yang pertama masuk surga setelah kematiannya, sebelum orang lain, kata Christina dengan nada sugestif. Untuk saat ini, Eugene hanya diam dan mendengarkan Christina berbicara. Gilet dan Doines diliputi keheranan, yang dengan cepat berubah menjadi kemarahan, tetapi tidak ada satu alasan pun bagi Eugene untuk merasa kesal dengan apa yang terjadi. Sebaliknya, situasi ini sempurna untuk Eugene. Makam itu tidak hanya disegel dengan sihir, itu terkunci rapat, dan tanpa segel yang telah dibagi antara ketua dewan dan patriark tidak mungkin membuka pintu ke tempat ini. Selain itu, makam Vermont tidak terletak di dalam penghalang seperti yang dia duga, melainkan di dalam subruang ini. Sangat tidak mungkin bagi Eugene saat ini untuk dengan paksa membuka pintu menuju tempat ini. Jika itu masalahnya, apakah mungkin baginya untuk melakukannya di masa depan? Eugene tidak bisa memastikan jawabannya. Tapi bukankah sekarang Christina menyuruh mereka membuka peti mati Vermont sendirian? Setelah sampai sejauh ini, saya tidak yakin Anda mengerti apa yang Anda suruh kami lakukan, kata Doines, tidak lagi tersenyum. Semua diskusi tentang makam leluhur kita telah dikuburkan lebih dari 300 tahun yang lalu. Kekaisaran Suci mengkanonisasi leluhur agung kita sebagai orang suci, dan secara resmi menyerahkan pedang suci kepada klan Hati Singa sebagai simbol persahabatan mereka dengannya. Dengan itu, hubungan antara Kekaisaran Suci dan klan Hati Singa menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan telah berkembang menjadi ikatan suci. Iya, tentu saja begitu, Christina setuju dengannya. Di era damai, itu saja sudah dianggap cukup sebagai konfirmasi. Namun, sekarang Raja Iblis dari penjara telah mengeluarkan peringatannya, dunia ditakdirkan untuk tidak lagi damai. Dan apa hubungannya dengan membuka peti mati leluhur kita? Juga, apa yang Anda maksud dengan mengoceh tentang surga? Doines menuntut. Jiwa Vermont Agung belum masuk surga, Christina menegaskan sambil mengangkat tangannya dan menunjuk ke patung Vermont. Dalam wahyu itu, dikatakan bahwa jiwa seorang pahlawan terus mengembara tanpa istirahat. Itulah mengapa saya, sebagai orang suci, harus melakukan pemeriksaan terakhir pada sisa-sisa pahlawan. Apakah kamu sadar betapa tidak sopannya kata-katamu saat ini? Bagi klan Hati Singa, Gilet turun perlahan, tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Dia tanpa sadar memanifestasikan surai putih menyala saat dia memelototi Christina, dan di sampingnya, Doines juga memelototi Christina dengan mata menyipit. Namun, Christina bahkan tidak ragu sedikit pun. Sebaliknya, dia hanya menganggukkan kepalanya dengan senyum berat. Saya tidak bermaksud meremehkan banyak prestasi pahlawan besar itu, kata Christina. Gilet dan Doines tetap diam. Christina dengan percaya diri berargumen, namun, alih-alih memuji pahlawan hebat tanpa berpikir, kita setidaknya harus mengkonfirmasi saat-saat terakhirnya. Kami, yang hidup di dunia ini 300 tahun setelah perang terakhir akhirnya berakhir, tidak dapat sepenuhnya memahami peristiwa yang terjadi selama era itu. Mengapa pahlawan yang begitu hebat harus dibaringkan begitu cepat? Mengapa Sienna bijaksana pergi ke pengasingan begitu tiba-tiba, dan mengapa Anise setia menghilang selama ziarahnya?
Mengapa Brave Molon tidak muncul di dunia ini sejak 100 tahun yang lalu? Christina kembali berjalan ke depan. Menyeberangi ladang bunga, dia mendekati Doines dan Gillette sambil melanjutkan caciannya. Mengapa para pahlawan tidak mengalahkan Raja Iblis yang tersisa? Sumpah macam apa yang dibuat antara Raja Iblis Penjara dan Vermont Agung? Saya khawatir kita tidak tahu apa-apa tentang itu. Bahkan Tuhan tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Yang bisa dia katakan adalah bahwa jiwa pahlawan belum masuk surga. Itulah mengapa kita setidaknya harus memeriksa makam itu, untuk menghilangkan kecurigaan kita. Apakah menolak permintaanmu bertentangan dengan kehendak Tuhanmu? Doines menuntut. Kami tidak memiliki keinginan untuk memaksakan otoritas iman kami pada mereka yang tidak percaya kepadanya. Namun demikian, dalam hal ini, ya. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan kita, saya akan merasakan kekecewaan besar atas penolakan Anda, aku Christina. Bahkan saat itu dengan Anise, Eugene memiliki pemikiran ini beberapa kali bahwa itu adalah alasan yang sangat menyebalkan untuk mengklaim bahwa itu semua adalah kehendak Tuhan. Tidak peduli apa yang Anda katakan sebagai tanggapan, setelah mereka menyatakan bahwa itu adalah kehendak dewa mereka, mereka tidak lagi membutuhkan alasan lain untuk terus mendorong apa yang telah mereka putuskan untuk lakukan. Sebagai orang percaya, kehendak Tuhan mereka adalah mutlak. Bagi mereka yang tidak percaya pada Tuhan mereka, kata-kata mereka mungkin terdengar seperti omong kosong, tetapi juga sulit untuk mengabaikan wahyu mereka ketika orang percaya menaruh begitu banyak kepercayaan pada mereka. Betapa beruntungnya, Eugene diam-diam bersorak. Sekarang, tentu saja, tidak ada alasan bagi Eugene untuk terlibat dalam masalah yang merepotkan ini. Saat dia mencoba untuk tidak menunjukkan minat yang jelas pada hasilnya, dia terus melihat situasi ini terungkap dengan wajah sekaku yang bisa dia tahan. Apa sebenarnya alasanmu untuk melibatkan putraku dalam konfirmasi milikmu ini? Permintaan Gillette. Itu juga bagian dari wahyu, tapi aku khawatir aku tidak bisa mengatakan lebih banyak tentang itu dulu, Christina menyesal. Nada bicara Gillette menjadi sinis. Sein, Christina, apakah Anda benar-benar mengerti betapa konyol dan menyinggung perasaan Anda sendiri? 2. Mungkin saja, tapi ini semua kehendak Tuhan, juga kehendak yang mulia Paus, Christina membela diri. 3. Dia benar-benar menolak untuk kalah dalam argumen, kata Eugene. Anis memang seperti itu. Eugene menatap punggung Christina, terkesima dengan kekeras kepalaannya. Konfirmasi, katamu, gumam Doines. Dia mengepalkan tangannya sejenak sebelum mengendurkannya, lalu dia berbalik untuk melirik Gillette dan berkata, aku akan mengikuti keputusan Patriark dalam hal ini. Apa kamu yakin? Gillette bertanya dengan heran. Meskipun saya berada dalam posisi yang mengharuskan saya untuk memimpin Dewan Tetua, saya masih tidak bisa mengambil alih Patriark ketika harus memutuskan masalah seperti itu. Namun, sebagai ketua dewan, sementara saya tanpa syarat akan mematuhi keputusan yang dibuat oleh Patriark, saya tidak akan pernah membiarkannya berkembang menjadi masalah di masa depan, sumpah Doines. Gillette terdiam beberapa saat dia tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan kemudian menyeringai dengan berani. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya benar-benar bisa membuka peti mati leluhur kita dengan tangan saya sendiri, gumam Gillette sambil berbalik dan berjalan pergi. Silakan ikuti saya. 1. Sisik terbalik naga pada dasarnya adalah titik lemah mereka yang membuat mereka marah saat disentuh. Dalam istilah bahasa Inggris, padanan yang baik mungkin adalah tombol mengamuk. 2. Teks asli memiliki plesetan yang menggunakan nada formal untuk mengejek bagaimana dia terus menggunakan wahyu sebagai pembenaran atas perilaku kasarnya. Ini adalah perkiraan terdekat yang bisa saya dapatkan. 3. Gelar, yang mulia, dan, yang mulia, akan digunakan untuk Paus.